Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat bias dimanapun Anda berada, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita pada kesempatan kali ini datang sebuah pertanyaan dari salah seorang ikhwah menunjukkan antusias mereka ingin mengetahui tentang permasalahan agama. Dalam pembahasannya adalah tentang sholat qashar dan sholat jamak. Pertanyaannya adalah, jika seseorang melakukan perjalanan ke luar negeri dari tanggal 2 Oktober 2019 sampai 14 Januari 2020, lumayan lama ya, lebih dari 3 bulan kurang lebih, dan di tempat tujuan selama kurang lebih 3 bulan tersebut beliau mukim, beliau tinggal sementara. Pertanyaannya, sampai kapankah sholat jamak qashar bisa dilakukan? Atau sholat jamak saja? Atau sholat fardu biasa? Beliau sedang mengunjungi keluarga anaknya yang tinggal di luar Indonesia. Beliau mengatakan kurang lebih 114 hari. Alhamdulillah, ajaran Islam kita sangat detail menjelaskan tentang tata cara peribadatan, tak terkecuali tentang sholat qashar dan sholat jamak. Kenyataannya, Nabi SAW pernah bertinggal di Makkah selama kurang lebih 10 hari dan beliau mengqashar sholat dan sahabat di belakangnya mengikuti beliau. Kemudian beliau juga pernah bermalam 20 malam di Tabuk, daerah Tabuk, beliau mengqashar sholat. Para sahabat juga ketika datang ke Mekah selama 3 hari mereka mengqashar, sesudah itu mereka sholat pada umumnya. Berdasarkan hadis-hadis ini, pemberitaan-pemberitaan tentang apa yang dilakukan Nabi SAW, apa yang dilakukan sahabat, maka para ulama dalam masalah ini berbeda pendapat. Tapi kita akan ambil titik benang merah yang semoga dapat mengambil pelajaran daripada hal ini. Para ulama kita berbeda pendapat, maka dalam hal ini, dalam masalahnya ada keluasan. Tapi tentunya kita memilih manakah yang lebih dekat kepada kebenaran atau manakah sikap yang lebih tepat untuk mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di dalam sabda Nabi SAW, jika diselidik, Nabi SAW tidak membatasi batasan lama safar seseorang itu dianggap safar, apakah dia bisa menjamak sholat ataukah dia bisa mengqashar. Untuk sholat qashar, Nabi SAW memberikan ilah qashar itu hanya dalam safar, hanya dalam melakukan perjalanan, dan perjalanan jauh dianggap melakukan perjalanan, dikembalikan sesuai urf tempat di mana dia melakukan perjalanan tersebut. Apabila dikenal di masyarakat ini adalah safar, maka dianggap safar. Kalau tidak, ya hanya bepergian biasa, tidak dianggap safar, perjalanan yang jauh. Oleh karenanya, ketika safar, maka seseorang bisa mengqashar sholat dari yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Bahkan sebagian ulama dinukil mereka berpendapat qashar sholat dalam safar itu wajib. Sebagian ulama juga mengatakan itu hanya sunnah. Dan ini adalah hal yang dimaklumi dalam khazanah keilmuan, khususnya dalam ilmu fikih, dan kita telah maklum bersama. Maka untuk qashar adalah selama orang itu melakukan safar. Apa batasan safarnya? Maka ulama berusaha menggunakan pendekatan seseorang itu dianggap safar. Misalkan keluar negeri sekarang harus ada apa? Harus ada paspor. Berarti dia melakukan safar, dan yang dia bawa adalah alat-alat kebutuhan safar, baju secukupnya, uang tentunya, bawa dompet kalau dalam pembicaraan kita, maka dia dianggap safar. Dan dia tidak membawa perkakas dapur, dia tidak membawa piring, tidak membawa lemari. Maka kalau orang ini melakukan perjalanan dan dia tidak membawa perkakas atau seseorang itu disebut mukim atau tinggal di tempat tersebut, maka dia masih dianggap safar. Dengan catatan niatnya memang mau safar dan tidak tinggal di tempat tersebut. Berbeda kalau orang sudah niat mukim, tinggal di suatu tempat, walaupun
hanya sepekan misalkan, maka dia sudah dianggap apa? Mukim, dia sudah tidak lagi qasar. Ini yang pertama. Jadi kita lihat niatnya, maka niatnya harus safar. Kemudian ciri-ciri dia memang orang safar, bukan tinggal dalam sebuah tempat dengan buah peralatan rumah tangga, tinggal di sana, lemari, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang jamak. Menjamak sholat, misalkan sholat zuhur dengan sholat asar, atau sholat maghrib dengan sholat isya, maka patokannya adalah masyaqqah. Para ulama kita, kaum muslimin membuat ilat masyaqqah, kesulitan. Kesulitan apa saja, bisa hujan yang deras, bisa angin yang kencang, bisa dingin yang sangat dingin, dan seterusnya. Ini termasuk masyaqqah, kesulitan. Maka menjamak sholat itu dibolehkan. Siapa yang menjamak sholat? Yang menjamak sholat adalah imam. Yang menjamak sholat adalah imam. Kami tekankan kembali, jadi bukan individu yang menjamak sholat, tapi imam. Misalkan dalam melakukan sebuah perjalanan ada rombongan, pemimpinnya menjamak sholat misalkan. Kita juga, karena safar bagian dari masyaqqah. Khusus untuk qasar ilatnya safar, kalau untuk jamak kalau ada kesulitan. Maka berapakah batasan seseorang itu dianggap safar? Tidak ada batasan selama niatnya safar dan tidak ditemukan ciri-ciri dia membawa peralatan untuk mukim, alat masak, lemari, dan seterusnya. Semoga pembahasan ini mendapatkan keterangan jelas. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.